Bab 2, Landasan Teori. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Bayu dalam modul video tutorial metodologi penelitian bab 2. Jadi materi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya mengenai bab 1, yaitu dalam membuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Baik, Pak Bayu akan mengulangi sedikit materi sebelumnya, mengingatkan bahwa penelitian sebagai suatu proses. Jadi salah satu ciri khas penelitian adalah proses yang berjalan secara terus-menerus, ya. Jadi hasil penelitian itu tidak akan pernah merupakan hasil yang bersifat final. Hasil penelitian seseorang harus memperhatikan pada penelitian orang lain yang datang belakangan. Dalam hal ini kajian empiris yang kita sebut dalam istilah penulisan proposal LTA ini. Jadi proyek penelitian itu dari awal sampai akhir merupakan proses, ya. Diawali dari membuat proposal yang terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3. Itu merupakan proses yang berlanjut nanti sampai dengan membuat LTA itu sendiri. Nah, ini bagian alur proses penelitian, ya, saudara sekalian. Jadi untuk proposal LTA nanti kelanjutannya saudara buat. Yang pertama ini latar belakang masalah yang sudah dikerjakan pada minggu sebelumnya serta rumusan masalah. Ini memang bagian yang sangat memusingkan. Bagian paling sulit dalam membuat proposal adalah bagian membuat latar belakang masalah. Selanjutnya dilanjutkan dengan membuat rumusan masalah, tujuan penelitian dan batasan penelitian. Ini opsional, ya, batasan penelitian ada jika diperlukan baru dibuat. Nah, saudara sudah melewati proses yang membuat latar belakang masalah serta perumusan masalah. Jadi tidak perlu khawatir, yang penting dilanjutkan terus, ya. Jadi dalam proses ini, proses belajar tidak pernah berhenti sampai saudara bisa membuat sebuah proposal LTA. Selanjutnya, setelah membuat bagian 1 atau bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, baru saudara akan membuat bagian 2 atau bagian landasan teori yang terdiri dari kajian empiris, kajian pustaka, kerangka konseptual, dan hipotesis. Ini isi dari bab 2 yang akan kita bahas dalam modul ini. Selanjutnya baru membuat metode penelitian atau bagian 3. Jadi bagian 3 akan kita bahas cukup detail di pertemuan berikutnya, dan saudara Pak wajibkan bisa juga membuat bagian 3 pada pertemuan berikutnya. Kemudian saudara juga menyusun jadwal penelitian nanti, ya. Jadwal penulisan LTA itu tahapannya bagaimana, mulai dari pengumpulan data, kapan mau ke objek penelitian, kemudian kapan mau menganalisis data, kapan membuat analisis dan diskusi, serta membuat simpulan sampai dengan ujian LTA. Nah, jika semua ini sudah jadi, istilahnya proposal ini yang Pak lingkar ini dengan tanda panah ini, inilah kita sebut dengan proposal. Baru saudara melanjutkan proses penelitian, ya. Nah, di sini saudara tidak melalui evaluasi kelayakan atau istilahnya seminar proposal. Tidak. Jadi setelah Anda membuat proposal, saudara bisa langsung mengajukannya ke prodi, ke kaprodi masing-masing. Selanjutnya silakan melanjutkan bab 4 dan bab 5. Jadi prosesnya masih cukup panjang, ya, dan akan mulai nanti sekitar tahun 2021, ya, di era pandemi ini. Mudah-mudahan saudara bisa melaluinya dengan baik sehingga nanti wisuda bisa dilaksanakan tahun depan untuk angkatan saudara. Nah, ini adalah isi proposal penelitian bab 1, bab 2, dan bab 3, ya. Atau bagian 1, bagian 2, bagian 3 sudah kita bahas tadi.
ini mengenai latar belakang masalah. Jadi Pak Bayu ulangi lagi bahwa latar belakang masalah itu memang merupakan bagian yang paling sulit, informasi yang menunjukkan perlunya dilakukan suatu penelitian, di mana di sana ada apa dan mengapa saudara melakukan penelitian, ya, di mana setiap fenomena dari variabel yang Anda teliti harus disampaikan apa dan mengapa, disertai dengan bukti-bukti. Nah, nanti saudara harus perhatikan juga bidang area permasalahan di dalam LTA Prodi D3 Perhotelan MFB, antara lain yang pertama akuntansi. Contoh tema penelitian atau judul penelitiannya atau judul LTA-nya adalah pengendalian harga pokok makanan pada restoran ABC. Ya, kemudian manajemen keuangan, contohnya kinerja keuangan restoran ABC. Manajemen SDM, contohnya pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan restoran ABC di hotel EFG misalnya. Kemudian ada tema atau topik manajemen pemasaran, contohnya pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan tamu di restoran ABC. Manajemen operasional, contohnya upaya manajemen dalam meningkatkan kinerja Departemen Food and Beverage pada hotel ABC. Manajemen strategi, contohnya strategi pemasaran melalui analisa menu pada restoran ABC. Inilah topik-topik atau tema-tema penelitian yang boleh saudara lakukan untuk jurusan manajemen food and beverage. Intinya temanya merupakan tema manajemen makanan dan minuman. Jadi saudara tidak diperkenankan mengambil tema di luar itu, misalnya mengambil tentang pariwisata. Logikanya kenapa? Karena saudara prodinya bukan prodi pariwisata. Jadi ilmu yang saudara pelajari dominan tentang mengelola sebuah usaha makanan dan minuman, ya, mengelola restoran yang ada di hotel ataupun mengelola restoran yang ada di luar hotel. Intinya seperti itu. Jadi judul-judul atau tema penelitian kurang lebih mencakup tema akuntansi, manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen pemasaran, manajemen operasional, dan manajemen strategi. Karena dari evaluasi tugas kalian buat di kemarin di bab 1 itu latar belakang masih banyak yang membuat tema penelitian di luar tema manajemen food and beverage, ya. Mohon diperhatikan dengan baik, jangan sampai salah membuat tema, ya. Nanti bisa proposalnya tidak disetujui oleh Kaprodi. Rumusan masalah. Nah, setelah membuat latar belakang Anda membuat rumusan masalah, ya. Ini sudah Anda kerjakan di pertemuan sebelumnya juga. Menunjukkan hasil yang ingin dicari, dibahas, dijawab dalam penelitian. Kemudian rumusan masalah yang baik harus memiliki kaitan yang kuat dengan latar belakang. Jadi harus nyambung dia. Jangan sampai latar belakangnya A, rumusan masalahnya tidak membahas tentang A, tidak menanyakan tentang yang terkait dengan A, seperti itu. Menggunakan kalimat pertanyaan dengan kata apakah, bagaimanakah. Minimal 2 rumusan masalah, maksimal 3. Jangan terlalu banyak karena konsekuensinya harus dijawab semua. Jadi maksimal 3, minimal 2. Kalau terlalu banyak nanti LTA-nya terlalu tebal. Jadi perhatikan juga kemampuan saudara, waktu, tenaga, dan biaya. Semakin banyak masalah yang Anda tanyakan, semakin banyak pula nanti waktu, tenaga, dan biaya yang Anda keluarkan. Jadi buat minimal 2, maksimal 3. Dan kembali nanti harus dikonsultasikan dengan dosen pembimbing masing-masing. Nah, sekarang dalam pertemuan ini saudara diwajibkan membuat tujuan penelitian, ya. Apa tujuan penelitian itu? Yang pertama, menjawab rumusan masalah. Yang kedua, jika rumusan masalah ada 2, maka tujuan penelitian juga ada 2. Jika ada 3 rumusan masalah, maka tujuan penelitian juga ada 3. Tujuan penelitian sangat berkaitan dengan rumusan masalah, ya. Jadi tujuan penelitian itu menjawab rumusan masalah. Contohnya misalnya rumusan masalah 1, saudara menanyakan misalnya adakah pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan tamu yang makan dan minum di restoran ABC? Maka tujuan penelitiannya adalah mengetahui atau mengkaji pengaruh kualitas makanan, kualitas layanan terhadap kepuasan tamu yang makan dan minum di restoran ABC. Itu contohnya. Kemudian contoh yang lain,
apakah ada atau seberapa besar pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan tamu. Maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepada kualitas layanan terhadap kepuasan tamu yang makan dan minum di restoran ABC. Manfaat penelitian, saudara sekalian, ada dua ya. Pertama manfaat teoritis, yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat praktis untuk mengembangkan ilmu pariwisata melalui kajian pada bidang manajemen makanan dan minuman pada industri pariwisata. Manfaat praktis untuk membantu manajemen atau hotel atau restoran dalam meningkatkan kinerjanya sesuai tema penelitian yang saudara buat. Jadi yang Anda buat dalam tugas pertemuan ini adalah membuat tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian bab 2, landasan teori. Ini juga tugas pada pertemuan ini ya. Apa yang dimaksud dengan landasan teori? Jadi landasan teori adalah satu bagian dalam proposal LTA yang mencakup tinjauan teoritis atau kajian teori, kemudian tinjauan empiris atau kajian empiris, kerangka konseptual dan hipotesis. Jadi di sini semua teori maupun penelitian sebelumnya, kerangka konsep serta hipotesis saudara sampaikan ya. Apa dasar saudara untuk membahas permasalahan itu yang akan disampaikan di bab 4 ya. Jadi disinilah teori-teori yang Anda gunakan dalam membahas permasalahan yang akan saudara ajukan, yang akan saudara jawab nanti. Kemudian kerangka konseptual. Nah, jadi setelah membuat kerangka konseptual, Sini ada kerangka konseptual. Tapi sebelum kerangka konseptual, Pak Bayu jelaskan, mungkin terlewat ada satu slide. Sana ada kajian empiris ya. Kajian empiris adalah sejumlah penelitian, minimal 3 saudara buat. Penelitian-penelitian sebelumnya yang judulnya berkaitan dengan tema penelitian yang saudara akan kerjakan, akan lakukan. Jadi ada kerangka ada kajian empiris ya. Jadi kajian empiris ini juga dibuat di bab 2. Jadi perhatikan lagi buku pedoman, nanti saudara diwajibkan untuk mencari tiga buah penelitian LTA yang judulnya atau temanya sama dengan apa yang Anda buat. Perhatikan juga objeknya juga harus di hotel atau restoran ya. Jangan sampai penelitiannya di restoran atau di hotel, kajian empirisnya nanti di bengkel gitu ya, atau di usaha lain yang jauh hubungannya dengan hotel dan restoran. Usahakan nanti objek untuk kerangka konseptual, objek untuk kajian empirisnya adalah di hotel atau di restoran sesuai dengan tema penelitian saudara. Nah, sekarang kerangka konseptual ini ada di bab 2 juga di landasan teori, merupakan hubungan antara konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian. Di sini kalau judulnya pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan tamu, maka contoh kerangka konseptualnya seperti ini ya. Jadi ada dua variabel, kualitas layanan dan kepuasan tamu. Kualitas layanan kita sebut X, variabel bebas kepuasan tamu kita sebut Y. Jadi di sini ada tanda panah ya. Variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Kualitas layanan adalah variabel bebas, kepuasan tamu adalah variabel terikat. Nah, hipotesis setelah Anda membuat kajian teoritis, kajian empiris, kerangka konseptual, di bab 2 baru membuat hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis merupakan jawaban sementara atas masalah pada penelitian. Hipotesis hanya untuk rumusan masalah yang ingin dibuktikan adanya hubungan atau pengaruh secara statistik atau kuantitatif. Hipotesis disusun berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya. Contoh, dalam kasus ini kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan tamu di restoran ABC. Ya. Jadi hipotesis ini hanya untuk penelitian yang sifatnya yang menggunakan teknik kuantitatif yang ingin menguji pengaruh antara konsep satu dengan konsep lainnya atau teori satu dengan teori lainnya. Jadi dalam kasus ini kita ingin menguji kualitas layanan atau variabel kualitas layanan atau konsep kualitas layanan dengan
kepuasan tamu, apakah ada pengaruh atau tidak. Akan nanti diuji dengan statistik dengan menggunakan UJT ya. Baik, tugas kalian nanti adalah yang pertama mengerjakan tujuan dan manfaat penelitian pada bab 1 atau lanjutan tugas minggu lalu. Yang kedua, mengerjakan bab 2. Jadi harus berkaitan dengan bab 1, perhatikan buku pedoman penulisan LTA. Jadi yang dikumpul nanti tidak hanya tugas untuk pertemuan ini, tapi juga sekumpulan dari tugas sebelumnya yang berkaitan. Jadi bab 1 juga dikumpul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian itu bagian bab 1 juga dikumpul beserta bab 2. Jadi ada 2 bab yang Anda harus setor dalam tugas pertemuan ini. Nah, ini adalah pesan dari Pak Bayu pada mahasiswa sekalian. Yang pertama, berguru kepalang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Jadi belajarlah dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Gunakan waktu kalian untuk belajar dengan baik. Bayangkan di kepala kalian, di benak kalian bahwa tahun depan Anda harus sudah menyelesaikan studi di Stipak Atmajaya. Kemudian malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan, jangan segan-segan, jangan malu-malu, berdiskusi langsung dengan Pak Bayu. Luangkan waktu Anda ke kampus ya. Jadi kita bisa bimbingan lah untuk membuat proposal ini. Tapi dengan syarat Anda harus print dulu tugas Anda, bab 1, bab 2, bab 3 proposalnya, atau sampai di mana Anda sudah mengerjakan tugas membuat proposal ini, dan jangan ragu-ragu untuk diskusi ya. Kemudian tidak ada orang pintar tanpa belajar, saudara ya. Jadi kalau Anda mau pandai untuk berguna di masa depan, Anda harus belajar. Tidak mungkin orang tidak belajar kalau mau pintar. Jadi gunakan kemampuan pikiran Anda, diasah dengan baik mumpung usia masih muda, supaya menjadi orang yang pandai, sehingga nanti kehidupan Anda menjadi lebih mudah. Ujian kebenaran di muka bumi adalah menanggung kekalahan tanpa putus asa. Nah, membuat proposal ini memang tidak mudah ya. Jadi seringkali ada revisi, belum lagi dosennya sering ada yang susah ditemui. Nah, itu kendala dari luar ya. Di dalam sendiri-sendiri itu kadang-kadang kita malas, takut, cepat putus asa. Jadi jangan pernah putus asa ya, karena membuat proposal ini merupakan proses yang berkelanjutan. Tidak bisa satu malam duduk proposal jadi. Jadi ada proses yang berkelanjutan. Mungkin 1 minggu, 2 minggu Anda buat secara fokus sehingga jadi proposal yang memenuhi standar yang diharapkan di Stipak Atmajaya. Kemudian yang berhasil sudah bukan yang pintar, tapi yang tekun. Ya, demikian pula dalam kehidupan ini. Jadi orang yang sukses berhasil itu bukan yang pintar ya, tapi yang tekun. Banyak orang pintar tidak sukses, kenapa? Karena tidak tekun. Tapi banyak orang yang tidak pintar biasa saja mereka sukses karena apa? Karena tekun. Jadi membuat proposal untuk bisa wisuda, saudara harus membutuhkan ketekunan. Baik, itu saja yang Pak Bayu bisa sampaikan untuk materi pertemuan ini. Jadi Pak Bayu harapkan saudara sekalian mahasiswa semangat belajar ya. Target proposal harus selesai pada akhir semester ini. Bagaimana caranya? Silahkan Anda atur strateginya sendiri.